Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan otoritas berada pada tangan rakyat. Prinsip dasar demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, keterlibatan publik, kebebasan, hak asasi manusia, hukum dan perlindungan hukum. Demokrasi memberikan wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun perwakilan yang dipilih secara bebas dalam pemilihan umum. Tujuan demokrasi. Prinsip utama demokrasi adalah kebebasan, persamaan, dan partisipasi politik. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang adil dan bebas. Pemerintahan yang demokratis juga memastikan adanya kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan pribadi bagi warga negaranya. Selain itu, demokrasi melibatkan partisipasi publik yang aktif dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, diskusi, konsultasi, maupun aksi politik yang sah. Hakikat demokrasi. Yang pertama, ada pemerintahan dari rakyat, mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah di mata rakyat atau legitimate government. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat. Suatu pemerintahan harus dijalankan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasannya pun dilakukan oleh rakyat. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Berikutnya penjelasan mengenai pengertian reformasi birokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis dan signifikan untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi di Indonesia umumnya merujuk kepada pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Tujuan reformasi birokrasi. Tujuan utama reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang efisien, responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi juga berupaya mengurangi birokrasi yang korup dan meningkatkan tata kelola yang baik dalam mengelola sumber daya publik. Berikutnya ada perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, demokrasi parlementer. Tahun 1945 hingga 1959. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959. Yang ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1965 hingga 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin Soekarno menjadi Soeharto. Di era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Tetapi, selama Soeharto berkuasa 32 tahun terdapat beberapa penyimpangan. Yang keempat, demokrasi reformasi 1998 hingga sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa banyak sekali kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Kesimpulannya, demokrasi dan reformasi birokrasi adalah komponen penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Melalui sinergi antara demokrasi dan reformasi birokrasi, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Cukup sekian video hari ini. Thank you for watching. Bye.